dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Saya mengucapkan selamat beribadah, biarlah cinta kasih dan damai dari sorga selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita dalam ibadah puasa sesi kedua, kita bernyanyi dari nyanyian tambahan 56, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kau sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dari atas, bila hati terasa berat, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ayat kedua. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kur, doa pembuka saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertelut
di bawah kakimu pada season yang kedua ini. Terima kasih semua karena kemurahan kebaikanmu. Kami percaya di saat kami bisa datang di altarmu, sujud di altarmu, menyembah Tuhan, di situ mujizat terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi, segala sesuatu bisa terjadi, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai kami bisa sempurna seperti Engkau. Terima kasih, season 1 Engkau sudah menolong, season 2 Engkau lebih menolong. Engkau ampuni kami, sucikan oleh dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih. Terima kasih, lindungi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Lindungi semua. Tuhan tolong kendaraan juga roda 2, roda 4, peralatan, listrik, AC semua lindungi dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian 376, Si Jauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kor. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku dari awal, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kor, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang
Kor betapa besar kasih pengampunanmu. Sama-sama kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Dan hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Terpujilah nama Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian tambahan yang berjudul Besarkan Nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Dari atas, besarkan nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian Rohani 326. Nyanyian Rohani 326. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, Akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kor. Yesus
dari awal. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kor. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kor sekali lagi. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk siap mendengarkan firman pengajaran yang benar. Mari kita persiapkan segala hati pikiran kita supaya kita sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian Psalm nomor 74, Firman-Mu Agung. Sama-sama kita bagi berdiri. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi. Kor, pelayan selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Terus sekali lagi kita mengatakan, Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan
keselamatan, terlepas dari beban. Ku kembali pada jalan keselamatan. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. 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 Hanya firman-Mu yang mampu Tuhan melepaskan kami dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Hanya firman-Mu yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Berarti firman-Mu juga mampu melakukan segala sesuatu sesuai kebutuhan kami pada season yang kedua ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Tuhan urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata season 2 firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita lanjutkan tadi ya, 7 kali Tuhan menyatakan aku akan dalam Keluaran pasal 6. Ini menunjukkan 7 macam perbuatan Tuhan atau aktivitas Tuhan yang sempurna. Yang ke-6 tadi yaitu ayat 7, aku akan membawa kamu ke negeri perjanjian atau Kanaan. Kemudian yang ke-7 ayat 7 masih Keluaran 6 ayat yang ke-7, ini juga perbuatan yang ke-7 ya. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ya, yang ke-7, aku akan memberikan menjadi milikmu, milik pusaka. Ya, aku akan memberikan milik pusaka dan seterusnya. Ya, nah ini aku akan memberikan milik pusaka. Ya, jadi sama dengan Tuhan memberikan milik pusaka atau warisan. Ya, Tuhan memberikan milik pusaka atau warisan atau perkara rohani sampai kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan milik pusaka atau warisan atau perkara rohani sampai kepada hidup kekal selama-lamanya. Roma Fatsal yang ke-8, surat Roma Fatsal yang ke-8, surat Roma Fatsal yang ke-8, Roma Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, yang dapat warisan itu anak-anak. Kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Yesus. Yaitu, jadi janjinya apa saja sampai hidup kekal, kita anak Allah bisa menerima janji bersama Yesus. Yesus anak Allah juga bersama Yesus. Yaitu, mulai dari mana menerima warisan? Jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Ini saja. Jadi untuk mencapai warisan hidup kekal, kemuliaan, saja, maka kita harus menerima warisan Tuhan di dunia ini. Nanti warisan surga, warisan untuk mencapai atau menerima warisan hidup kekal, kemuliaan di surga, maka kita juga harus menerima warisan Tuhan di dunia. Apa warisan Tuhan di dunia? Warisan Yesus di dunia. Kalau perahu punyanya orang, kuburan punyanya orang, semua punyanya orang, tidak bisa diwariskan, punya orang. Satu-satunya milik Yesus adalah salib. Nah, itu yang bisa diwariskan. Tidak ada yang ngaku salib. Ayo siapa mau salib? Tidak ada. Nah, itu warisan kita. Jadi itu, yaitu kita harus menerima warisan Tuhan di dunia, yaitu salib sama dengan sengsara bersama Yesus. Nah, ini yang banyak ditolak-tolak. Surga mau, mau. Gereja besar mau, ini mau. Harus terima salib dulu. Waduh, itu dia repot kalau itu salib, ya. Ini harus terima warisan di dunia dulu, yaitu salib, sengsara bersama Yesus. Enak, kalau warisan lain wah susah. Baru kasih makan orang 5 roti 2 ikan, kasih makan orang itu mujizat. Mau menyentuh Yesus susah, sulit, berbondong-bondong orang. Tapi begitu disalib enak, lowong, luas, jalan tol. Mau pegang, mau ini boleh, bebas disalib. Nah, itu enggak ada yang mau dekat, lari semua disalib. Ayo. Berpuasa ini salah satu bentuk warisan salib. Ya, warisan salib. Bahagia. Nah, ini warisan salib dulu. Baru bisa warisan hidup kekal, warisan semuanya. Silakan sampai warisan hidup kekal. Warisan salib. Sengsara daging bersama Yesus. Ya, semoga kita mengerti. Jadi jika seorang hamba Tuhan, Lempinal, kita semua, jika seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak mau salib, tidak mau sengsara daging bersama Yesus, maka dia tidak akan menjadi sempurna mulia. Tidak akan pernah menjadi sempurna mulia seperti Yesus, sama dengan tidak akan pernah mewarisi hidup kekal selamanya. Tidak pernah mewarisi hidup kekal selamanya. Mewarisi yang kekal, mulai dari mewarisi firman yang kekal, firman pengajaran yang kekal, tidak bisa mewarisi hidup kekal juga, harus menderita. Jadi Lempinal Kristus Ajaib ini rumusnya, berpuasa sama dengan menerima warisan kekal. Amin. Salib itu, berpuasa sama dengan menerima warisan kekal. Apa warisan kekal? Mulai dengan pengajaran yang benar, itu kekal sampai hidup kekal selama-lamanya. Apalagi cuma yang di dunia, yang kekal saja diberikan oleh Tuhan, apalagi cuma yang di dunia, itu saja. Jadi pikiran kita sederhana aja, seperti tadi, bisa jadi satu saja. Kita bisa jadi satu, gerakan hujan akhir, kalau rendah hati lemah lembut sabar bisa jadi satu. Bayangkan, satu tubuh Kristus sampai Israel jadi satu, apalagi cuma yang lain. Nah, Tuhan berikan cuma yang indah, ini dunia ada, indah ini ada. Kalau satu tidak ada di dunia. Di dunia satu cuma bahasanya orang dunia, biarlah kita menyatu sampai di liang kubur, kan begitu orang dunia. Betul ya? Biar kita menyatu sampai di liang kubur, setelah itu kemana masing-masing tidak tahu. Nah, itu kalau kita menyatu sampai selama-lamanya.
Itu bisa. Apalagi cuma yang indah, berhasil, indah, orang dunia tahu juga. Maka Tuhan bisa berikan kepada kita. Ini juga. Kalau warisan hidup kekal diberikan ya, warisan firman pengajaran yang kekal, warisan hidup kekal diberikan, masa yang di dunia tidak diberikan kan. Terlalu Tuhan kalau gitu. Nah, tinggal tergantung kita saja. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini salah satu berpuasa adalah untuk menerima warisan firman pengajaran yang benar, yang kekal. Sama dengan warisan hidup kekal selama-lamanya. Nah, ayo. Ya, semoga kita makan. Ayat 8 sampai 12. Ayat 8 kembali ke Keluaran pasal 6. Keluaran pasal yang ke-6. Sekarang ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Ayo sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan akan berikan warisan. Pengajaran yang benar, yang kekal. Sama dengan warisan hidup kekal sama. Jangan dilepaskan. Melepaskan, dengar Lempinel, ini sudah banyak terjadi. Melepaskan firman pengajaran benar yang kekal karena titik-titik, ada yang karena ijazah, karena uang, karena gereja, karena jodoh, karena kedudukan, karena apa, sama dengan melepaskan hidup kekal, sama dengan melepaskan hidup kekal, itu sama. Melepaskan firman pengajaran yang benar, yang kekal, sama dengan melepaskan hidup kekal, sama. Kita tidak sadar cuma. Tidak sadar, seperti kereta tadi lah ceritanya. Menuju hidup kekal, pengajaran benar tuh kereta, menuju hidup kekal memang lihat batu-batu sengsara. Nah, tapi kalau noleh sana, kita cari durian, cari es campur, mungkin cari kedudukan, cari duit di sebelah sana. Menuju ke sana berarti melepaskan pengajaran benar, melepaskan stasiun hidup kekal, dilepas. Sama dilepas. Ini banyak terjadi. Lempinel angkatan 39 jangan ditambah lagi. Sudah banyak terjadi. Jangan ditambah lagi. Jangan ditambah. Banyak dulu Bapak Pendeta Pong seringkali cerita, wah murid saya itu, wah begini. Murid kok gini gitu. Saya cuma mendengarkan, belum jadi murid belum jadi guru waktu itu. Setelah jadi guru ya guru tapi yang tanggung jawab kan ompong direkturnya, guru saya cuma ngajar sudah, tinggal. Sudah saya enggak anggap sebenarnya muridnya ompong lah semua itu, bukan murid saya. Itu saya cuma ngajar gitu aja, dia direkturnya. Nah, itu. Jadi saya enggak merasa juga. Nah, tapi setelah ompong enggak ada ya ini merasa, loh murid kok begitu. Ya, lebih percaya orang kadang-kadang daripada cuma enggak adil. Cuma dengar dari orang, enggak tanya sama saya. Nah, itu enggak adilnya. Enggak adil. Itu. Coba dengar, tanya. Nah, kalau saya salah ya salah. Om salah, ya minta ampun. Tapi kalau cuma dengar satu kan enggak adil, lalu memusuhi, lalu ini, itu enggak adil. Lalu tinggalkan pengajaran, enggak mau fellowship lagi, tinggalkan pengajaran, cari yang lain-lain. Lah ini kan berat ini. Enggak mau salib namanya itu. Enggak mau salib. Ya, ayo sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan ya, jangan hanya karena dengar saya itu ada durian situ, ada kedudukan, nah jangan. Apalagi ada salah orang, itu ada salah orang di sana, jangan mau. Dengar dua-dua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh hari-hari ini. Ayat 8 sekarang, jangan lepaskan warisan yang kekal, warisan firman pengajaran yang benar. Kalau sama dengan warisan hidup kekal selama-lamanya. Jangan lepaskan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Sekalipun menghadapi salib, dan bukan sekalipun, harus menghadapi salib. Harus menghadapi penderitaan. Mungkin ditolak keluarga nanti, mungkin ya enggak apa-apa. Yang penting kita tetap baik. Tetap baik. Saya sudah bersaksi, adik saya bungsu menolak. Enggak mau datang, enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting saya tetap baik. Saya doakan aja. Satu waktu dia sadar datang. Nah itu. Soal penggembalaan hati-hati juga. Soal penggembalaan tidak boleh paksa memaksa. Tidak boleh. Selalu. Ponaan-ponaan saya datang di sini. Datang di sini
Nah, kalau dia kos ini sendiri, enggak pernah saya suruh ke gereja sini, enggak pernah. Enggak mau saya. Enggak pernah. Itu ponakan saya sendiri. Kakak saya enggak pernah. Terserah. Kalau penggembalaan itu terserah. Jangan marah-marah. Kok enggak masuk sini, kok enggak disuruh ke situ. Itu kan namanya mau gampang, salib harus. Amin, harus salib. Harus salib. Sungguh-sungguh harus salib. Nah, itulah. Harus salib. Enggak usah kita. Diam aja, warisan salib, warisan pengajaran itu aja pegang. Sudah nanti Tuhan permuliakan kita. Sampai hidup kekal bersama. Boleh cek. Kecuali yang ikut saya ya, ikut mama saya ikut di gereja, ikutnya ya otomatis lah. Soalnya dia sendiri enggak usah ditanya ya masuk. Tapi yang kos, yang ini enggak pernah saya. Oh ya mau di Malang. Nanti ya masuk di gereja saya ya. Enggak pernah. Saya diam aja. Sudah terserah. Takutnya apa kalau dipaksa enggak cocok, enggak makan, hanya karena sungkan omnya, mati dia. Mati dia. Saya pernah salah juga. Di suatu tempat sudah ada jemaat, saya berangan-angan. Kalau saudara saya sudah bangun gereja, saya serahkan nanti. Jemaat, saya serahkan sudah. Ya, buat apa saya serahkan? Sudah cukup di Malang, sudah cukup serahkan. Tapi istri saya ingatkan, ini bukan perusahaan. Kalau memang orang itu mau datang ke si A, ya dari dulu. Tidak perlu nunggu kamu. Dari dulu sudah datang ke si A. Sekarang datang ke kita, ya layani. Oh iya ya, ada benarnya juga. Itu saya pikir ya benar. Tidak boleh begitu kita. Nah, kalau memang sudah mau datang ke si A, kenapa harus nunggu saya datang? Saya ya datang ke si A. Betul ya? Nah itu, jadi jangan sungkan. Soal penggembalaan jangan sungkan. Tapi jangan memaksa, jangan dipaksa, jangan. Sudah serahkan Tuhan. Serahkan Tuhan. Paling malu saya bicara penggembalaan. Kalau tidak terpaksa, karena sesuatu menyangkut pengajaran, saya bersaksi. Saya bersaksi. Tapi kalau lain itu terserahlah. Sudah terserah. Itu ya, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Sungguh-sungguh, jadi jangan lepaskan pengajaran. Karena sesuatu salah paham, karena jangan rugi. Melepaskan hidup kekal. Rugi. Jangan, diperbaiki. Jangan dengar satu pihak, dua-dua diperbaiki. Ini pesan kepada Lempinel, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, sebab sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Soalnya, hanya mendengar gosip, hanya ini, sedih sekali. Itu berarti hatinya memang tidak baik, kotor. Kalau kita mendengar satu sisi, lalu kita masih, masa begitu, saya tanya, itu hatinya masih baik. Tapi kalau, wah ya kan, itu berarti sesuatu ada iri, ada dengki hatinya. Nah, berarti kan juga berteman di Lempinel, belajar fellowship dengan hamba Tuhan. Kalau temannya, celaka lu nanti. Ada orang tidak kenal, sudah, tidak kenal sama sekali, sudah, itu loh. Padahal siapa itu, tidak kenal. Celaka itu, bahaya itu. Ini di Lempinel juga baru dengar, janganlah. Itu hati tidak baik, hati tidak baik. Kalau hati seorang hamba Tuhan tidak begitu. Kalau dengar sesuatu yang jelek, apalagi itu gurunya, apalagi teman, prihatin dia. Tuhan, tolong Tuhan. Masa begini, tolong Tuhan. Nah, begitu, jangan, ya kan. Nah, kalau ya kan, itu berarti di dalam hati. Ada sesuatu yang tidak baik. Ada sesuatu yang tidak baik. Sampai nanti meninggalkan pengajaran yang benar. Sama dengan meninggalkan kerajaan surga. Hanya karena ini, rugi sekali. Rugi sekali. Satu rugi sekali. Semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti. Nah, makanya jangan ambisi. Jangan menjadi hamba Tuhan. Tadi saya cerita bukan saya sudah baik. Enggak. Tapi enggak tahu saya waktu ditawari di Malang betul. Tapi sebaliknya. Ditawari satu waktu orang Jakarta minta. Kepada Om Pong. Dari Jakarta itu minta. Saya Om kirimlah ke sini. Ya, kirimlah hamba Tuhan ke sini. Nah, satu orang minta. Lalu Om Pong cerita pada saya. Ya, ada Markus masih bayi. Om Pong cerita pada saya. Di Jakarta ada orang minta. Nggak ada gereja loh, satu orang aja loh. Satu orang, nggak berkeluarga ya. Nggak ya, masih lajang. Sampai hari ini masih lajang orangnya. Saya itu ya, minta
Om kirimlah saya om, hamba Tuhan. Saya langsung, Om Pong lihat saya lihat. Loh Pak, mau saya diutus? Silakan, saya mau. Loh di Malang, oh serahkan, kakak ada, serahkan. Langsung saya bilang, ada kakaknya dia yang hamba Tuhan. Serahkan pada kakak, nah apa-apa, saya di Jakarta aja. Tidak ada masalah, saya bilang. Nah, tapi tidak dijawab sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Karena masih satu saksi. Kurang satu, kalau dua saya dikirim. Kalau dulu sulit, tidak seperti sekarang. Sekarang ke Medan pesawat tang gitu. Om Pong dulu pernah Medan waktu beliau ditabiskan di Lemaputro masih harus melayani Medan 1 bulan beliau sudah. Ya karena sulit waktu itu pesawat dan lain sulit tahun 90-an. Nah, kalau sekarang Jakarta ya sat selesai di Malang aja sudah bisa. Kalau dulu susah. Tapi saya siap. Loh gerejanya, serahkan aja kakak, enggak apa-apa saya tidak hidup dari gereja. Hidup dari Tuhan kita. Hidup dari pengajaran benar. Saya percaya kalau kita pegang pengajaran benar, warisan salib, pengajaran benar bisa mendatangkan semuanya. Amin, bisa mendatangkan. Sebaliknya kita punya gereja besar ini tapi tidak mau salib, tidak mau pengajaran benar, habis. Malah susah memeliharanya nanti. Kalau tidak ada jemaat mau pelihara bagaimana? Sudah tidak ada pengerjaan nanti, ngepel sendiri semua. Tidak ada yang datang ngepel cuma kita. Bayar listrik kita. Susah, betul-betul. Itu seorang hamba Tuhan itu begitu. Pegang warisan. Pegang yang sudah pasti, salib warisan di dunia. Warisan kekal, pengajaran, pegang. Itu menuju hidup kekal. Sidang jemaat juga. Jangan diterpa oleh angin-angin. Mohon sama Tuhan. Jangan diterpa. Kalau diterpa, ayo duduk jelaskan dulu. Si A bilang begini, si B begini. Tanya. Jangan sampai diterpa. Jangan hilang semuanya. Sia-sia, sedih. Hatiku paling sedih. Kalau jemaat pergi, jemaat tidak setia. Ini sedih. Sedih. Juga kalau murid-murid, aduh kok begitu. Sedih. Coba kalau tiap datang, kamu sudah gembala? Sudah om. Di mana? Di sini. Berapa? 5 kakak om. Berapa orang? 10, 15. Wah bagus. Ayo teruskan. Saya ingat. Om Pong waktu saya di Gending. Berapa kolektornya Pak Wi? Sekian. Padahal bayar bis saja sekali berangkat tidak cukup. Bagus. Bagus. Ayo terus semangat. Bagus. Begitu. Senang. Kalau kita yang penting pegang warisan dari Tuhan itu. Pegang warisan. Kalau yang lain-lain datang sendiri. Warisan kekal aja diberikan. Masa yang cuma itu tidak diberikan. Saya yakin diberikan. Semoga jangan ambisi. Jangan ambisi kedudukan mau ini mau ini. Sampai mengorbankan pengajaran. Celaka itu. Sampai mengorbankan salib. Mengorbankan pengajaran. Yang benar. Salah. Itu menuju kebinasaan. Pegang ya semuanya. Kita semua sidang jemaat pegang warisan dari Tuhan. Ayat 8. Sekarang ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Musa menurut. Ayo semangat Musa. Katakan. Tapi mereka tidak mau dengar. Semangat dari Lempinel. Semangat salib. Semangat salib pengajaran benar. Semangat turun gunung dari Lempinel. Wah, apa kau? Loyo Musa, salah pengajaran, salah. Bukan begitu. Yesus saja ditolak. Nah itu yang benar. Yang penting kita benar, jangan emosi, jangan. Kok Wijaya? Yesus saja itu loh, yang sampai membangkitkan orang mati, menyampaikan pengajaran keras ditolak. Lah. Apalagi saya berusaha. Saya akan lebih lagi berdoa, lebih lagi berpuasa. Begitu. Amin. Lebih amin. Jangan Yesus salah, pengajaran salah. Jangan. Itu kan 2 kali salah. 2 kali salah. Ya, sungguh-sungguh kalian. Banyak yang demikian juga. Percuma om. Saya mau sekolah lain aja. Percuma. Nggak mau orang kok.
Salah itu. Ayo coba teruskan. Bagaimana Tuhan beri jalan. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergi menghadap Firaun, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidahnya. Demikian Tuhan telah berfirman pada Musa Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel, kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah ini Musa ikut putus asa, bukan mengaku kekurangan itu putus asa. Ya percuma. Israel aja tidak mau apalagi Firaun, percuma sudah, percuma putus asa juga. Nah ini banyak, hati-hati. Pertama, pegang warisan, banyak yang ditiup oleh angin, keretanya ke sana, kemari, ke sana, lepaskan pengajaran. Jangan. Yang kedua, banyak putus asa, sudah siap, udah bawa, wah ini salib, saya rela. Ya, ada ompong bilang satu hamba Tuhan, sudah siap kamu ke Kalimantan? Siap siap tidur di pohon, siap. Ya. Akhirnya pulang dia. Untung Tuhan masih tolong, saya masih dipakai. Saya dengar itu, siap ke Kalimantan, siap, ya, siap tidur di pohon, siap. Ya. Ternyata siapnya beberapa bulan terus pulang dia. Itu. Nah, ini ada yang putus asa, ada. Semoga kita mengerti. Nah ini, ayo sungguh-sungguh Lempinel ini ya, perhatikan. Saya ada juga teman saya satu kelas dulu, pengerja juga di Johor, perempuan mau menikah. Anunya di Kalimantan, calon suaminya. Nah itu, saya cuma guyon-guyon dia apa, bercanda. Siap makan rotan, itu apa, kursi rotan yang apa dari rotan, kan ada kursi itu dari rotan. Nah itu ya itu makan itu kamu besok. Padahal rotan mahal sekali, so, ya. Yang ujungnya rotan itu mahal sekali, so, ya. Mahal. Oh ujungnya ya yang mahal, apa kelapa ya. Rotan itu dimakan, siap itu loh, buka, siap makan. Ya, tapi dia bertahan cukup lama di sana. Sekarang sudah di Jawa dia, ya sudah di Jawa. Tapi saya tidak boleh bilang siapa dia, nanti saudara, wah ya sudah di Jawa itu sekarang ya. Nah itu semoga kita mudah. Ayo harus kuat, jangan putus asa ya. Sidang jemaat juga jangan putus, aduh pencobaan, aduh percuma pengajaran, jangan. Ya memang begitu. Mau dapat warisan kekal ya diuji. Salib, bagaimana pegang salib, bagaimana pegang pengajaran benar, diuji kita. Amin. Jangan jaga, jangan sampai putus asa, kecewa, jaga. Jangan sampai. Semoga kita mengerti. Jadi jika pemberitaan firman Allah yang benar masih ditolak oleh jemaat, apa penyebabnya? Nah ini Musa sampaikan pada dia, enggak mau. Jika pemberitaan firman pengajaran benar masih ditolak oleh jemaat, apa penyebabnya? Pertama, sidang jemaat masih ada ikatan dosa, perbudakan, ikatan dosa, perbudakan dosa yang dipertahankan. Dia masih bela dosa daripada pengajaran. Dia masih membela dosa, tidak bisa menerima. Nah, coba kalau lepas dari dosa, wah senang sekali dia. Seperti perempuan Samaria, panggil suamimu sana. Oh keras sekali itu. Yang tidur dengan dia, yang diam dengan dia bukan suaminya lagi, 5 kali kawin cerai. Ini yang ke-6, ke-7, ke-8, tidak tahu mungkin ke-80, mungkin ke-90. Tidak puas dia. Tuhan, panggil suamimu. Keras. Tapi begitu dia, Tuhan bukan suamiku, aku mau lepas. Senang sekali. Dia itu Mesias. Bukan saya disembuhkan, saya jadi kaya. Bukan. Dia menunjuk dosaku. Dia menunjuk kelakuanku yang buruk itu. Dia Mesias. Loh ini. Kalau mempertahankan dosa, wah ngamuk. Herodes ngamuk. Tidak bisa. Ini kesalahan pertama sidang jemaat. Karena masih ada ikatan dosa, perbudakan dosa yang dipertahankan. Mungkin dosa sendiri. Mungkin dosanya orang, dia benci orang, dia dendam sama orang, gak bisa terima firman, gak bisa.
Atau dia menyetujui dosa. Dia tidak berbuat dosa tapi dia setuju. Tidak apa-apa, dia setuju. Tidak bisa. Selama belum dicabut tidak bisa terima. Nggak bisa. Nah ini harus diselesaikan, sidang jemaat harus diselesaikan. Hamba Tuhan sebaliknya, kalau masih ada dosa, dendam, menyampaikan firman, tidak bisa juga. Sama, tidak bisa. Harus bersih dari dosa. Ini kegagalan. Kalau ada dosa, baik yang pembicara, baik yang mendengar. Tidak boleh. Kedua, putus asa, kecewa. Putus asa, kecewa. Sehingga putus asa, kecewa. Itu tadi ikatan dosa, baik dosa jahat, dosa najis, dosa pahit, tidak bisa. Dua-dua. Kemudian putus asa, kecewa. Kecewa dan putus asa karena sesuatu. Nah, mungkin karena ekonominya, karena percuma. Tidak bisa dengar firman. Tidak bisa memberitakan firman juga. Salah firman ini. Ya, dari dulu aku bertahun-tahun. Berapa cuma satu orang. Tidak bisa. Tidak bisa memberitakan firman. Tidak bisa. Dua-dua putus asa, kecewa. Kecewa, putus asa. Karena perkara dunia. Kecewa, putus asa karena perkara dunia. Mungkin ekonomi, mungkin apa, kalau hamba Tuhan mungkin jemaat sedikit dan lain-lain. Nah ini ukurannya jasmani dia, bukan ukuran rohani. Saja, semoga kita mengerti. Jadi hati kita harus dibersihkan dulu. Hati kita harus dibersihkan. Kembali masalah hati. Hati kita harus dibersihkan dulu dari dosa-dosa dan dari kecewa, putus asa, bahkan bangga dari kecewa, putus asa dan bangga. Untuk bisa menerima firman pengajaran yang benar, otomatis menerima janji-janji hidup kekal, warisan hidup kekal dari Tuhan. Dan bagaimana kita menerima salib, mau sengsara, bagaimana kita menerima firman pengajaran benar, itulah menerima surga. Itulah menerima warisan di surga. Di dunia diberi oleh Tuhan, di surga diberi. Ya bagaimana sikap kita terhadap salib? Sengsara, ayo khotbah terus sengsara. Ayo datang ibadah dari toko, dari kerjaan, dari kuliah. Itu salib, terima. Sudah terima salib, terima firman. Ayo praktekkan. Sudah, tinggal terima ketiga warisan. Amin. Tinggal terima. Tinggal terima. Enggak usah bingung. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh kita, ya. Sungguh-sungguh. Nah, ini pelajaran bagi Lempinel. Sebagai hamba Tuhan, dengarkan Lempinel, sebagai hamba Tuhan kita diutus untuk menyampaikan firman pengajar benar kepada orang yang tidak mau mendengar firman pengajaran benar. Sampai ke situ Tuhan mengutus. Makanya jangan sombong kalau ada orang bilang, Om, dia senang Om. Wah, dia bilang kamu di sini aja, kamu di sini aja. Wah, dia senang Om. Hati-hati. Ya, hosana itu. Sebentar lagi, salibkan dialah itu. Satu murid saya sudah. Berapa kali saya bersaksi. Ya, kamu di sini dulu, enggak usah kemana. Oh, enggak Om, saya mau ke sana. Begitu pergi, pulang lagi, wah luar biasa Semua bilang, sudah di sini. Luar biasa ini. Saya sudah bilang, jangan gitu, bahaya kamu. Nanti Hosana jadi salibkan. Udah mereka dengar pengajaran. Sudah. Lepas. Nah, sudah saya ketemu lagi, gimana jemaat? Saya sudah enggak di sana lah. Sudah enggak Hosana, enggak di sana sama dengan enggak Hosana. Sama ya? Tidak di sana sama dengan tidak Hosana. Sama dengan apa sekarang? Disalib. Di sini sama dengan disalib. Nah, makanya mau membuka ladang Tuhan saya di Surabaya, mau ke sini, mau ke Surabaya, bergumul. Mau buka di Surabaya bukan gampang-gampang. Bergumul dulu. Sampai sesuai rencana Tuhan. Baru saya berani. Saya melayani dulu Bible study orang yang datang ke sini, enggak sembarang-sembarang. Padahal orang sudah bilang, kalau Bapak buka minggu tahun 2005 ya, si Anu mau masuk, si Anu. Coba Pak Wi buka hari Minggu ini. 3 macam ibarat, sudah si Anu mau masuk. Saya enggak terpancing. Sungguh itu tahun 2005.
Saya enggak terpancing. Nah ya sudah, padahal waktu cukup. Ada, masih cuma Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi Rebo, Jumat masih kosong, Senin, Rebo masih kosong. WR-nya juga kosong, masih kosong. Ada dipakai tapi jamnya masih bisa 2 jam. Masih bisa lagi. Minggunya bisa, ditambah Jumat masih bisa. Tapi saya enggak terpancing. Ayo Pak Wi, sudah janji tuh. Kalau Pak Wi buka saya masuk. Kalau Pak Wi buka saya masuk. Janji jemaat itu janji. Tapi saya enggak mau. Bukan cari jemaat kok. Mengerti saudara ya? Melayani Tuhan kok. Bukan cari jemaat kok, melayani Tuhan saya. Sesuai kehendak Tuhan. Baru bertahap. Ya. Nah, ini sekarang di Medan. Juga demikian. Juga wah kalau buka Senin sore, Minggu Senin sore sudah. Ya, sekarang ya sudah Tuhan berkati, lumayan sudah Tuhan berkati. Wah kalau buka Minggu sore, Senin sore, saya cuma berdoa. Nah, kalau di WR bisa, ditinggal Senin ganti hari, ya itu tandanya Tuhan. Nggak mau saya. Ini tuh ya kemarin bincang-bincang istri bagaimana kita, nggak usah, sudah berdoa saya. Oh ya sudah berdoa. Nah, begitu, jangan hanya semata-mata melayani Tuhan untuk mencari jiwa. Nanti kita marah-marah terus. Oh nanti temannya begini, oh kenapa enggak disuruh ke saya saja, kenapa? Aduh macam-macam. Jangan, sudah biar aja. Ya, ingat baik-baik ya, itu ya. Ponakan saya saja tanyakan itu, yang kos yang enggak pernah saya bilang. Oh mama saya enggak ada, tanya ibu saya enggak. Ibu saya juga enggak tahu mau kemana itu, ya doa aja lah mah. Doa aja, dia mau kebaktian di mana? Udah tahu juga. Oh doa aja, doa saja. Saya cuma berani tanya ibu, doa saja Pak, doa saja. Ibu sendiri enggak pernah, sini enggak. Diam saja kita. Bukan cari jiwa kita. Kita melayani Tuhan, amin. Melayani Tuhan. Maksudnya bukan cari jiwa tanda petik ya, bukan mau memancing ikan kita, bukan. Nah, betul-betul yang dari Tuhan, amin, yang betul-betul sesuai. Bukan berarti tidak boleh bersaksi mencari dia, silakan. Tapi bukan tujuan utama, bukan itu. Melayani Tuhan dulu, terserah Tuhan semuanya, ya terserah Tuhan semuanya. Semoga kita jadi inilah hamba Tuhan, justru diutus memberitakan firman kepada orang yang tidak mau dengar firman, kepada Firaun, nggak mau dengar. Jangan terpancing ya, jangan cari yang mana yang suka saya, mana. Hosana, sebentar lagi disalib. Ya, semoga kita mengerti. Untuk apa? Diutus Tuhan untuk menyampaikan firman pengajaran benar kepada orang yang tidak mau dengar firman pengajaran yang benar. Untuk melepaskan orang yang tidak mau dilepaskan. Nah, ini suatu perjuangan kita. Untuk melepaskan orang yang tidak mau dilepaskan. Juga untuk, itu tadi ya, untuk menyampaikan firman kepada orang yang tidak mau dengar firman, untuk melepaskan orang yang tidak mau dilepaskan. Sulit. Kalau orang mau dilepaskan gampang, mana? Om tolong om, saya dibelenggu tangan, mana? Ya, tinggal, oh ini. Betul ya? Tapi itu apa? Aku lepaskan, enggak, bagaimana mu? Nah inilah hamba Tuhan. Itu betul hamba Tuhan. Jangan, enggak, om percuma enggak mau semua saya di sana aja yang banyak. Jangan. Ayo bergumul dengan Tuhan untuk bisa menyampaikan firman kepada orang yang menolak. Nah, untuk melepaskan orang yang enggak mau dilepaskan. Ayo, jangan dipaksa ya. Ayo kita keroyok, paksa. Wah, jangan. Bagaimana caranya Tuhan sampai dia melembut? Mungkin tadi bingung gitu. Bingung. Nah, lama-lama didoakan sudah 2 arah. Tadi arahnya banyak, sekarang 2 arah. Nah, sudah tahu arahnya. Ini. Sudah tahu. Nah, lama-lama sudah diam. Ya begitu. Sangat puas hati kalau orang yang tadinya menolak nangis. Itu yang saya kesaksian anak SMA itu. Salah satu. Kejam sekali. Kalau ngomong di suratnya itu. Kejam. Supaya orang disuruh 3 macam ibadah. Supaya uangnya banyak ya. Yang jemaatnya tidak kerja. Gereja terus. Pendetanya banyak uangnya. Waduh. Saya sampai luar biasa nih anak. Ya baru anak SMA itu.
luar biasa nih anak. Ya. Sampai akhirnya dia mengakui, Tuhan tidak menipu saya. Seperti yang Om Wijaya katakan. Loh, berarti dia terima firman. Amin. Nah disitulah saya meneteskan air mata. Bahagia. Betul-betul bahagia. Daripada, Om terima kasih firmannya. Nah, saya cuma bilang praktekan ya. Praktekan. Doakan saya, praktekan. Nah, itu aja. Tapi ini betul-betul bisa dijangkau hatinya. Nah itu tugas kita hamba Tuhan. Jangan terima pujian-pujian. Nah, itu. Tapi kita dicaci maki. Ini harus bertahan. Dan justru tidak jatuh kita. Nah itu. Satu waktu saya mengeluh. Istriku sendiri aja. Jangan orang, istriku sendiri tidak mau memuji. Ya. Saya lihat catatannya selalu, apa itu ini. Ya, kalau saya lucu sedikit, apa itu. Ya. Aduh. Ya, saya cuma bergurau. Tidak ada orang memuji saya. Istri saya itu. Ya. Jawabannya, daripada dipuji jatuh, lebih baik dimaki di ini asal kita tidak salah. Justru lebih kuat. Amin. Lebih dimuliakan oleh Tuhan. Itu saja. Semoga kita. Ini untuk melepaskan, untuk menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Itu tugas Anda. Untuk menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Ya. Dan juga diutus kepada orang yang sedang kecewa, putus asa. Diutus kepada orang yang sedang kecewa dan putus asa. Nah ini tugas hamba Tuhan. Tapi jaga. Jangan ikut-ikutan kecewa, putus asa. Jangan ikut-ikut. Musa diutus kepada orang kecewa. Bangsa Israel, ayolah. Ayo Tuhan mau tolong kita. Ayo Tuhan mau pakai kita. Nah, dah, pergi sana. Nggak mau kita, nggak mau. Sudah terlalu pahit kita hidup ini. Musa ikut, ya sudah, nggak mau juga aku. Nah, jangan, salah. Kita akan berhadapan dengan orang kecewa, putus asa. Ayo layani, jangan putus asa. Kuat, tetap kuat. Kita tetap kuat, teguh hati. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi jangan ikut-ikut putus asa. Apa yang dilakukan ayat 11? Ayat 11 tadi. Ya, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku, seorang yang tidak peta lidahnya. Nah, jalan keluarnya merendahkan diri, bukan ikut kecewa, tapi merendahkan diri, koreksi diri. Merendahkan diri. Koreksi diri sama dengan, merendahkan diri sama dengan koreksi diri. Koreksi diri. Menggumuli, mengakui dulu. Mengakui segala kekurangan kita dan menggumuli segala kekurangan kita sampai menang bersama Tuhan. Menggumuli, mengakui dan menggumuli segala kekurangan kita bersama Tuhan sampai menang bersama Tuhan, sampai menang bersama Tuhan. Lewat terutama doa puasa semacam. Lewat doa puasa semacam. Ya, diperbanyak doa puasa. Diperbanyak doa puasa. Diperbanyak. Jadi pendeta gampang. Kalau berkhotbah jemaat nggak mau dengar, jemaat ngantuk, cuma hantam jemaat aja. Memang keras hati itu. Nggak pernah koreksi diri, nggak maju-maju khotbahnya. Ya tetap dari dulu begitu. Dari dulu begitu, dari dulu sampai sekarang. Tetap. Nah, tapi aduh kok rasa bosan ini orang. Bagaimana? Apa kesalahan saya? Nah harus. Doa puasa, ayo apa kekurangan? Apa kelemahan saya? Apa kelemahan? Wah kurang urapan, kurang. Ayo digumuli bersama Tuhan sampai menang. Jangan cuma salahkan orang terus. Jangan sampai salahkan orang terus. Gak akan pernah maju. Jiwa-jiwa keluar, menangis. Jangan cuma emosi, wah khotbahnya sudah ngawur nanti. Khotbahnya sudah khotbahin orang, wah ini. Jangan. Gumuli, kenapa ini jemaat keluar? Waduh, saya kurang doa. Ayo gumuli. Ya, lempinel. Jemaat juga. Ayo, jangan putus asa. Apa kok ekonomi turun? Jangan salahkan, wah ini begini. Ya, gumuli. Jangan putus asa seperti Israel. Kok diperbudak terus ini? Wah,
putus asa, jangan, gumuli. Akui kekurangan, gumuli bersama Tuhan. Amin. Mungkin saya kurang sungguh-sungguh mendengar firman. Kalau jemaat, kurang sungguh-sungguh berdoa. Waktu berdoa saya keluar. Waktunya angkat tangan saya di luar, di WC, angkat canting. Yang lain angkat tangan, saya angkat canting. Bagaimana bisa ditolong Tuhan? Atau yang lain angkat tangan, aku gengsi, enggak mau. Saya sedih kalau ada orang dalam suatu masalah yang berat, ada ayo siapa maju ke depan, dia enggak maju. Saya cuma gini, begitu kau maju selesai. Tak maju, saya sedih. Tuhan jangan keras hatinya. Bukan berarti saya bangga ada orang maju, enggak. Saya kalau panggil orang enggak. Kami ketemu hamba Tuhan anaknya di sini. Kalau kami lain dulu Pak. Ada koordinatornya Pak di sana Pak, di situ. Jadi kalau pendetanya, ayo siapa mau maju? Ayo, biar banyak yang maju. Betul itu, betul. Keluarga pendeta juga begitu. Mengaku, kalau saya Pak tidak mau maju. Sudah, maaf ya bahasanya, sudah jelek, miskin lagi kau tidak mau maju. Kita yang kaya-kaya maju. Ayo maju, ayo, begitu. Di tanah lapang, di mana, ayo. Lah, kok lain? Dia baru saya panggil altar call, bingung. Satu orang aja, jangan ikut-ikut. Loh, kok ada? Kalau kami enggak gitu Pak, sudah pasang orang. Ayo. Ya. Ayo maju. Ya. Nah, jangan, dari hati. Tapi kalau dia butuh sungguh-sungguh, maju. Sungguh-sungguh, saya tinggal gitu aja. Dia maju hari ini, selesai. Enggak maju, aduh Tuhan. Tolong. Itu, tolong dia. Tolong. Sungguh-sungguh. Baru saya, ayo angkat tangan. Dia ada angkat, aduh. Tuhan masih keras dia. Tolong, saya berusaha lagi. Saya tidak salahkan dia saja. Saya berusaha, kurang. Aku yang kurang lembut mungkin. Ayo berusaha lagi. Sampai tolong Tuhan. Supaya dia pas bisa ditolong oleh Tuhan. Begitu. Ya, jangan putus asa. Ayo gumuli sama-sama. Hamba Tuhan bergumul, jemaat bergumul bersama Tuhan. Jemaat bergumul juga bersama. Semoga kita bisa mengerti. Terutama lewat doa puasa. Sampai kita bisa jujur. Bergumul, menang itu artinya jujur. Menang itu jujur. Mengakui kekurangan kita, mengakui kesalahan kita. Iya, tidak, benar, tidak benar. Itu kemenangan. Jujur harus. Jujur mengaku segala kekurangan, ketidakberdayaan. Jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Benar, tidak benar. Ini menang dalam pergumulan. Amin. Ini menang. Jujur. Kedua, kuat teguh hati. Jangan kecewa, jangan putus. Kuat teguh hati. Tetap percaya berharap Tuhan. Tetap bersyukur pada Tuhan. Tetap percaya berharap kepada Tuhan. Nah, lewat doa puasa semacam ini luar biasa. Ini cara Tuhan. Untuk mempercepat pergumulan kita selesai. Bisa lewat doa penyembahan, bisa. Tapi lewat doa puasa mempercepat. Amin. Mempercepat. Doa penyembahan. Mempercepat. Kalau di ilmu kimia itu katalisator. Biasanya bereaksi 10 menit. Kalau ditambah misalnya zat A, zat B dicampur biasanya bereaksi misalnya 10 menit. Kalau ditambah katalisator 2 menit sudah jadi. Nah ini sama. Kalau kita ambil bagian terus doa puasa, sama katalisator. Cepat ada jawaban. Amin. Cepat ada jawaban. Begitu cepat berubah kita. Cepat jujur. Jangan masih ya tetapi. Namun tidak, terlalu lama waktu. Kalau Tuhan datang ketinggalan. Ya mau apa ya, memang benar tapi ya mau apa ya. Memang salah tapi ya apa, mau apa. Wah berat sekali. Saya mau katakan berat saat Yesus datang paling berat dia. Tidak akan bisa terangkat. Jujur. Akui kesalahan, akui ketidakberdayaan. Jujur, ya, tidak, benar, tidak. Jujur. Dan kuat, teguh hati. Tetap mengucap syukur.
apapun. Tetap percaya, berharap, tetap menyembah kepada Tuhan. Saudara, tetap menyembah kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan ulurkan tangan kepada kita untuk menggenapi janji-janjinya kepada kita sampai warisan hidup kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, Tuhan akan menggenapkan janji-janji. Tuhan akan menyatakan pertolongan sampai warisan hidup kekal selama-lamanya. Ayo doa puasa, bersihkan hati. Jangan ada pahit, najis, putus asa, jangan ada. Jangan ada. Jujur, kuat, teguh hati. Jujur, kuat, teguh hati. Dua tangan diulurkan. Jujur, kuat, teguh hati. Tetap percaya, berharap. Dua tangan diulurkan. Tuhan akan ulurkan tangan di tengah kita sekalian. Dia akan menggenapi seluruh janji. Dia akan menggenapi pertolongannya. Dia akan menggenapi, dia akan memberikan warisan hidup kekal kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Ayo, apapun lempinel keadaan kita, apapun kekurangan, ayo bergumul semuanya. Bergumul, hati bersih semuanya, bersih. Ya, tidak ada putus asa, kecewa, tidak ada jahat, najis, ya, tidak ada ikatan dosa dan lain-lain. Ayo semuanya menyembah kepada Tuhan. Kuat, teguh hati, jujur. Tuhan akan tolong kita. Jangan pernah menyerah. Duduk dulu, latihan dulu lagunya. Jangan pernah menyerah. Ini kan lagu baru. Ya. Ada kekurangan apa? Tidak punya ijazah. Sudah serahkan. Nah, janji langit selalu, supaya ada salib. Kalau langit biru terus tidak ada salib, biar mendung tapi ada salib. Amin. Ada salib. Ya, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Ada lembah. Kalau gunung terus tidak ada salib, ada lembah. Harus selakan kekuat teguh hati. Lagi dari atas. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sudah boleh berlutut dari atas. Tuhan tak pernah janji langit selalu. Yang tidak bisa berlutut tidak apa-apa, duduk. Berjanji selalu menyertai. Lu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, lalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Dengan urusan kita jaga hati, jaga kesetiaan, jujur, kuat, teguh hati, setia, tetap menyembah, percaya. Haleluya. Lagi. Ayo, pergumulan apa? Ada Tuhan bersama kita. Pergumulan masa depan. Lempinel, saya dulu juga. Papa saya tidak punya gereja. Saya dulu juga. Lagi. Setelah ini mau bagaimana Tuhan? Serahkan pada Tuhan. Sidang jemaat, bergumul ekonomi, kesehatan, keluarga, nikah, buah nikah, masa depan. Kau muda, serahkan pada Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau. Oh, haleluya. 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 Bukan waktu enak-enak di Lempinel Kristus ajaib. Waktu bergumul hari-hari ini. Haleluya. Sidang jemaat bukan waktu enak-enak. Tuhan izinkan ada jalan yang tidak rata, ada bendung. Supaya kita pegang salib, pegang pengajaran benar. Kita bergumul sampai jujur, setia percaya. Kuat teguh hati, setia percaya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Latihan pada siang ini bergumul lawan ngantuk, mungkin lawan capek, bergumul lawan itu dulu. Kuat teguh hati. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Bersihkan Tuhan sampai kami jujur sungguh-sungguh. Sampai kami kuat teguh hati setia percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak mau berputus asa kecewa Tuhan. Kami tetap mengucap syukur. Kami tetap setia percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Walawasa, walawaka, walawasa. Ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ilawaya waka, ilawaka. Ilawaya waka. Ilawaya waka, ilawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kuatkan kami Tuhan, kuatkan teguhkan kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Yalaga. 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 Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah, kami hanya menyembah Tuhan, kami hanya menyembah Tuhan, haleluya, 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 ya hamba tidak mampu, kami tidak mampu Tuhan, haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami tidak mampu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan, haleluya. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Kami tidak mau kecewa, tidak mau menyerah kalah. Kami mau bergumul bersama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami Tuhan. Oh, kami tetap percaya, tetap setia percaya Tuhan. Tuhan teguh hati hari ini, jujur, kuat dan teguh hati. Setia dan percaya kepada-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya,
Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ya lawasu, ya lawasu. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Dari atas kita bangkit berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan dengan Sekali lagi, jika ada yang mau mengangkat dua tangan, bukan kebiasaan, kebutuhan. Haleluya. Warisan surga Dia bisa berikan, apalagi yang hanya di dunia. Jangan putus asa, jangan kecewa. Lempinel apapun yang terjadi, pegang pengajaran, pegang salib. Kuat teguh hati, jujur kuat teguh hati, sudah cukup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pegang salib, pegang pengajaran benar, jujur, setia, percaya. Oh, haleluya.
kuat teguh hati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ya Allah. Engkau akan menyatakan janjimu. Engkau menyatakan warisanmu kepada kami. Oh. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi. Oh, haleluya, tidak ada yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Sampai kami sempurna. Seperti Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau dengar doa-doa kami. Engkau jawab doa-doa kami. Gembalakan kami semua di sini. WR4 Surabaya. Suprapto 2 ABC Medan Patra Kuningan 14 Jakarta. Semua bisa duduk Tuhan menikmati penggembalaan. Bisa duduk mantap dalam penggembalaan. Bisa berbaring menikmati penggembalaan Tuhan. Sampai didekap oleh tangan Tuhan. Dipeluk oleh Engkau selalu Tuhan. Tidak ada yang putus asa kecewa. Selalu mengucap syukur Tuhan. Selalu pegang salib, pegang pengajar benar. Selalu jujur, kuat, teguh hati, setia, percaya. Kami percaya Tuhan memberikan warisan sejak di bumi ini sampai warisan hidup kekal kepada kami. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan. Gembalakan kami, baik Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Yang belum baptisan air Engkau gerakkan. Yang sudah baptisan semua gerakkan untuk melayani Tuhan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Setiap ibadah sungguh-sungguh Engkau hadir. Menjamah kami, menggairahkan kami Tuhan. Setiap berkobar dalam ibadah pelayanan. Sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu dalam nikah rumah tangga tolong, dalam ibadah pelayanan tolong, dalam hidup sehari-hari tolong, semua mujizat terjadi. Dalam kesehatan Tuhan, jamah semua Tuhan, sembuhkan semua Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pergumulan apapun Engkau beri kemenangan kami. Juga Tuhan rencana renovasi, perluasan gereja, pembelian tanah juga tolong Tuhan. Surat menyuratnya pembelian tanah tolong semua, pembangunan tolong, mujizat itu nyata Tuhan. Terima kasih, banyak jiwa-jiwa ditampung di sini Tuhan. Oh juga Tuhan untuk kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan, terjadi gerakan gempar di mana-mana, di Bintuni, di mana-mana hamba-hambamu, anak-anakmu bisa datang kepadamu. Di Poso juga Engkau tolong kiranya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu di tanah lapang, Engkau yang akan menggerakkan jiwa-jiwa datang. Engkau atur semuanya, Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga di Surabaya kami tuan rumah tolong. Di Malang kami tuan rumah tolong Tuhan. Buka firman, buka jalan. Di Eropa tolong buka firman, buka jalan. Juga Tuhan kerinduan kami untuk internasional tolong juga. Buka firman, buka jalan semua. Kami serahkan. Lempinel Engkau yang membela, Engkau yang menolong. Tuhan Engkau buka firman, buka jalan Tuhan. Oh Engkau yang menyeleksi juga untuk angkatan 40 tahun ke-50. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih GPT Pusat Pengurus, Engkau yang tolong. Oh jangan keluar dari pengajaran benar Tuhan. Tolong kembalikan pada pengajaran benar, pada penyembahan benar, tata cara ibadah benar. Satu kesatuan kami. Tuhan bela, Tuhan tolong. Otonom Engkau bela. Engkau tolong semua. Terima kasih. Engkau dengar keluh kesah kami. Engkau tolong kami. Kami berdoa
untuk keluarga besar Bapak almarhum Bapak Pendeta Batu Yuris Dugau Tuhan. Engkau beri kekuatan ekstra dari surga, penghiburan dan semua acara Engkau tolong kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih syukur kepadamu. Semua doa-doa kami Engkau jawab, Engkau tolong. Season ketiga lebih menolong lagi, Engkau hadir di tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sebelum pulang sekali lagi, memang harus ada lembah, harus ada mendung, harus ada kesulitan dan lain, harus ada salib. Kalau tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Ya. Tapi pegang salib, pegang firman, jujur, setia dan percaya, kuat teguh hati sudah cukup bagi kita. Tuhan memberi warisan semuanya. Angkat dua tangan ke atas, ayo serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengar seru doa kami, jawab doa kami Tuhan, mujizat terjadi. Jawab doa kami, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, turunkan tangan, satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Avisit Endo, keluarga Mertes, keluarga yang lain semua, keluarga Oi semuanya. Dalam satu pengajaran benar ada damai sejahtera, mujizat Tuhan selalu terjadi. Jika kami pulang, jaga lindungi sertai. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam sebentar sore dengan setia kepadamu. Yang tinggal beri kekuatan ekstra dari surga. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Segala pengorbanan anak-anak-Mu, secara pribadi untuk hamba pribadi, untuk pekerjaan Tuhan apapun, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang, selamat sore, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu. Nanti jam 5:15 Tuhan memberkati semua.